Pagi itu terasa sama seperti ratusan pagi lainnya di rumah besar itu. Arini mengaduk kopi hitamnya tanpa gula. Aroma pekatnya menguar memenuhi dapur yang didominasi warna putih dan perak. Semua peralatan di sini adalah yang terbaik, yang paling mahal. Sama seperti semua hal lain di rumah ini. Rumah yang diwariskan ayahnya sebagai hadiah pernikahan 5 tahun lalu. Arini menatap keluar jendela, ke arah taman yang terawat sempurna dengan kolam renang biru jernih yang memantulkan cahaya matahari pagi. Dari luar, hidupnya adalah sebuah dongeng. Seorang istri dari suami yang tampan dan sukses, tinggal di rumah impian tanpa perlu memikirkan soal uang. Tapi hanya Arini yang tahu, dongeng ini memiliki halaman-halaman kosong yang menyakitkan. Suara langkah kaki membuyarkan lamunannya. Bagas, suaminya, turun dari lantai 2 dengan setelan kerja yang rapi. Dasinya sudah terpasang sempurna, rambutnya ditata klimis, dan ia wangi parfum mahal. Ia bahkan tidak melirik ke arah Arini. Matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Ia mengambil selembar roti dari meja makan, mengoleskan selai dengan cepat, lalu melahapnya sambil terus berjalan menuju pintu depan. "Aku berangkat," katanya singkat, tanpa menoleh. Arini menghela napas. Ini sudah menjadi ritual pagi mereka. Tidak ada lagi ciuman di kening, tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti, "Semalam tidur nyenyak?" Bagas seolah hidup di dunianya sendiri, dunia yang ada di dalam ponsel pintarnya. Arini sering bertanya-tanya, apa yang begitu menarik di sana? Email pekerjaankah? Atau sesuatu yang lain? Ia selalu menepis pikiran buruk itu. Ia tidak mau menjadi istri pencemburu yang posesif. Bagas bekerja keras. Itu yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Ia membangun perusahaannya dari nol, dan sekarang sedang berada di puncak. Wajar jika ia sibuk, tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Kesibukan dan ketidakpedulian adalah dua hal yang berbeda. Bagas tidak hanya sibuk, ia terasa jauh. Sangat jauh. Kadang, saat mereka duduk bersebelahan di sofa, Arini merasa seperti ada dinding kaca tebal di antara mereka. Ia bisa melihat suaminya, tapi ia tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa merasakannya. Senyum Bagas kini lebih sering ditujukan untuk layar ponselnya daripada untuknya. Siang itu, untuk mengusir sepi, Arini menelepon ibunya. Suara lembut di seberang sana selalu berhasil menenangkannya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang resep masakan baru yang dicoba sang ibu, tentang tanaman anggrek ayah yang baru berbunga, tentang kabar sepupu mereka yang akan menikah. "Bagas, bagaimana kabarnya, Rin?" tanya ibunya di tengah perbincangan. Arini terdiam sejenak. Ia ingin menjawab, "Baik-baik saja, Bu," kebohongan putih yang sudah sering ia ucapkan. Tapi entah kenapa, hari ini ia merasa sangat lelah untuk berpura-pura. "Begitulah, Bu. Sibuk sekali," jawabnya pelan. Sesibuk-sibuknya suami, harusnya tetap ada waktu untuk istri. "Nak, jangan biarkan dia terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Kamu itu istrinya. Pusat dunianya seharusnya ada di kamu." Nasihat ibunya dengan lembut, namun terasa menusuk. Ibunya tidak tahu apa-apa, tapi intuisinya selalu tajam. "Iya, Bu." Arini tahu. Jawabnya lirih. Ia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ia tidak mau membuat orang tuanya khawatir. Bagi mereka, pernikahan Arini adalah sebuah kebahagiaan yang harus dijaga. Mereka sangat menyayangi Bagas, menantu yang mereka anggap bisa menjaga putri satu-satunya mereka dengan baik. Mereka tidak tahu bahwa menantu kesayangan mereka perlahan-lahan membangun istananya sendiri, dan Arini tidak termasuk dalam denah bangunan itu. Malamnya, Bagas pulang lebih larut dari biasanya. Arini menunggunya di ruang makan dengan hidangan yang sudah dingin. Saat Bagas masuk, ia membawa aura yang berbeda. Ia tampak lebih bersemangat, lebih ceria dari biasanya. Senyum lebar terpasang di wajahnya. Senyum yang sudah lama tidak Arini lihat. "Ada kabar baik?" tanya Arini, mencoba ikut merasakan kebahagiaan suaminya. Bagas meletakkan tas kerjanya dan duduk di hadapan Arini. Ia meraih tangan Arini, sebuah gestur yang begitu langka hingga membuat Arini terkejut. "Kabar sangat baik, sayang. Aku dapat proyek besar di Singapura. Ini bisa jadi batu loncatan terbesar untuk perusahaan kita." Sebersit rasa senang muncul di hati Arini. Akhirnya, suaminya berbagi kabar baik dengannya. "Wah, selamat ya, Mas. Aku ikut senang. Dan aku harus berangkat lusa. Mungkin sekitar 4 atau 5 hari di sana untuk pertemuan awal dengan investor." Lanjut Bagas, matanya berbinar-binar. Rasa senang Arini sedikit meredup. "Secepat itu? Lusa? Kenapa mendadak sekali, Mas?" "Namanya juga peluang besar, sayang.
Tidak bisa menunggu. Harus segera dieksekusi, kata Bagas dengan enteng. Ia mulai menyendok nasi dan lauk yang sudah dingin tanpa berkomentar. Arini menatap suaminya. Ada sesuatu yang terasa aneh. Sebuah perjalanan bisnis penting yang diurus begitu terburu-buru. Tapi lagi-lagi, ia mencoba membuang pikiran negatifnya. Kalau begitu, aku ikut ya, Mas. Sudah lama kita tidak liburan berdua. Sekalian nanti setelah urusanmu selesai, kita bisa jalan-jalan. Raut wajah Bagas langsung berubah. Senyumnya memudar. Jangan, sayang. Ini murni kerja. Aku akan sangat sibuk. Dari pagi sampai malam rapat terus. Kamu pasti akan bosan sendirian di hotel. Lebih baik kamu di rumah saja. Nanti kalau proyek ini sudah benar-benar deal, aku janji kita akan liburan ke Eropa. Oke? Bujuknya. Penolakan itu terasa seperti tamparan halus. Alasannya terdengar masuk akal. Tapi hati Arini merasakan hal lain. Ia merasa tidak diinginkan. Ia merasa seperti beban. Tapi Mas, sudah ya, jangan dibahas lagi. Ini demi masa depan kita juga. Potong Bagas dengan nada final. Ia kembali fokus pada makanannya. Dan setelah itu pada ponselnya. Dinding kaca di antara mereka kembali terbangun. Lebih tebal dari sebelumnya. Arini hanya bisa menelan kekecewaannya dalam diam. Sisa makan malam itu dihabiskan dalam keheningan yang menyesakan. Hanya denting sendok dan garpu yang sesekali terdengar. 2 hari kemudian, Arini mengantar Bagas ke bandara. Sepanjang perjalanan, Bagas tidak berhenti berbicara tentang betapa pentingnya proyek di Singapura ini, seolah berusaha meyakinkan Arini, atau mungkin dirinya sendiri. Arini hanya mendengarkan sambil tersenyum tipis. Ia membantu Bagas menurunkan koper dari mobil. Di depan pintu keberangkatan, Bagas memeluknya singkat. Pelukan itu terasa hampa, sebuah formalitas tanpa kehangatan. Aku pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik di rumah, katanya, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju kerumunan penumpang lain, tanpa menoleh ke belakang. Arini berdiri mematung di sana selama beberapa menit, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh hingga akhirnya hilang di telan pintu otomatis. Ada perasaan aneh yang menggelayut di hatinya. Sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti sedang melepas sesuatu yang tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya perjalanan bisnis biasa. 4 atau 5 hari akan berlalu dengan cepat. Ia menyetir mobilnya pulang dengan hati yang berat, memasuki kembali rumah besar mereka yang kini terasa semakin kosong dan dingin. Surga yang ia tinggali, tanpa ia sadari, retakannya sudah semakin besar dan dalam, siap hancur berkeping-keping. Rumah terasa 2 kali lebih besar dan 10 kali lebih sunyi setelah Bagas pergi. Arini mencoba menyibukkan diri. Ia merapikan kembali kamar mereka yang sudah rapi, menyiram tanaman di taman, bahkan mencoba resep kue baru yang ia lihat di internet. Namun, semua kegiatan itu terasa hampa. Pikirannya terus kembali pada suaminya. Ia mengirim pesan singkat menanyakan apakah sudah sampai dengan selamat, yang baru dibalas beberapa jam kemudian dengan jawaban singkat. Sudah. Di sini sibuk sekali. Tidak ada pertanyaan balik tentang kabarnya. Arini menghela napas dan meletakkan ponselnya. Mungkin Bagas memang benar-benar sibuk. Ia tidak boleh egois. Ia menyalakan televisi, mencari film yang bisa mengalihkan perhatiannya. Ia tertidur di sofa ruang keluarga dengan suara televisi yang masih menyala. Saat ia terbangun, hari sudah gelap. Ia merasakan kelelahan yang aneh, bukan lelah fisik, tapi lelah jiwa. Ia merindukan orang tuanya. Hanya dengan mendengar suara mereka, separuh bebannya seolah terangkat. Tapi ia menahan diri untuk tidak menelepon. Ini sudah terlalu malam. Ia tidak mau mengganggu waktu istirahat mereka. Ia mematikan televisi dan naik ke kamarnya. Ia berbaring di ranjang yang terasa begitu luas. Biasanya, di sisi kanannya ada Bagas. Meski seringkali mereka tidur saling memunggungi, setidaknya Arini tahu ia tidak sendirian. Malam ini, kesendirian itu terasa begitu nyata. Begitu dingin. Ia memeluk guling erat-erat, mencoba mencari kehangatan yang hilang. Entah berapa lama ia mencoba memejamkan mata, namun tidur tak kunjung datang. Pikirannya berkelana ke masa-masa awal pernikahannya, saat semuanya masih terasa hangat dan penuh cinta. Saat Bagas masih menatapnya seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia. Kemana perginya pria itu? Tepat ketika jarum jam melewati tengah malam, dering telepon di nakas samping tempat tidurnya memecah keheningan. Suaranya terdengar begitu nyaring dan mengejutkan di tengah malam yang sunyi. Arini meraihnya dengan malas, mengira mungkin itu dari Bagas. Tapi nama yang tertera di layar adalah nomor yang tidak dikenal.
Ia ragu sejenak sebelum menggeser tombol hijau. Halo, selamat malam. Sapa Arini dengan suara serak khas orang bangun tidur. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu. Apa benar saya berbicara dengan Ibu Arini, putri dari Bapak Haryono dan Ibu Wati? Suara seorang pria yang berat dan formal terdengar di seberang sana. Jantung Arini seketika berdebar kencang. Kenapa ada yang meneleponnya tengah malam dan menanyakan identitas orang tuanya? Iya, benar. Saya sendiri. Ini siapa ya? Pria itu berdehem pelan. Saya dari unit Laka Lantas Polda. Kami ingin mengabarkan, telah terjadi kecelakaan beruntun di ruas tol Cikampek beberapa jam yang lalu. Salah satu mobil yang terlibat adalah mobil yang terdaftar atas nama Bapak Haryono. Dunia Arini seolah berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kecelakaan? Bagaimana kondisi orang tua saya? Tanyanya dengan suara bergetar, bibirnya terasa kaku. Ada jeda beberapa detik di seberang sana. Jeda yang terasa seperti selamanya bagi Arini. Lalu pria itu berkata dengan nada yang hati-hati. Mohon maaf, Ibu. Kami tidak bisa memberikan informasi detail melalui telepon. Kami mohon Ibu untuk segera datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Proses identifikasi. Dua kata itu menghantam kesadaran Arini seperti palu godam. Ia tahu apa artinya. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah. Tidak mungkin. Tadi sore saya baru saja berpikir untuk menelepon mereka. Mereka baik-baik saja. Racau Arini. Air matanya mulai menggenang. Ibu, kami turut berduka cita. Mohon Ibu untuk tetap tenang dan segera datang ke rumah sakit. Kata pria itu lagi. Nadanya terdengar penuh simpati yang terasa dingin dan formal. Telepon itu terlepas dari genggaman Arini. Jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Ia terduduk lemas di tepi ranjang. Otaknya menolak untuk memproses informasi tadi. Ayah? Ibu? Kecelakaan? Identifikasi? Semua kata itu berdengung di kepalanya. Ini mimpi buruk. Pasti hanya mimpi buruk. Ia akan bangun sebentar lagi. Tapi rasa sakit yang meremas jantungnya terasa begitu nyata. Isak tangisnya pecah, memenuhi kamar yang sunyi. Dalam kepanikan dan kesedihan yang luar biasa, insting pertamanya adalah mencari sandaran, mencari suaminya. Ia meraih ponselnya kembali. Jari-jarinya yang gemetar hebat kesulitan menekan nomor bagas. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, dialihkan. Panggilan ketiga, terdengar nada sibuk. Panggilan keempat, kelima, keenam. Panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Frasa otomatis itu terdengar seperti sebuah vonis. Di saat ia paling hancur, di saat dunianya runtuh, pria yang berjanji akan selalu menemaninya dalam suka dan duka, tidak bisa dihubungi. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Rasa putus asa yang hebat melandanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak mungkin pergi ke rumah sakit sendirian dalam kondisi seperti ini. Ia mencoba mengingat nomor telepon kerabatnya. Otaknya terasa kosong. Akhirnya, ia berhasil mengingat nomor telepon Pak D-nya, kakak dari ibunya. Dengan suara terseduh sedan, ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti perjalanan menembus neraka. Arini duduk di kursi penumpang mobil Pak D-nya, menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu jalanan ibu kota yang remang-remang tampak kabur oleh air mata yang tidak berhenti mengalir. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti sayatan pisau baru di hatinya, membawanya semakin dekat pada kenyataan pahit yang tidak ingin ia hadapi. Di rumah sakit, bau antiseptik yang tajam langsung menyergap indera penciumannya. Suasana koridor yang sepi dan dingin terasa mencekam. Seorang petugas mengantar mereka ke sebuah ruangan di bagian belakang. Ruangan dengan pintu besi yang membuat bulu kuduk Arini meremang. Kamar jenazah. Silakan, Bu. Jenazah ada di dalam, kata petugas itu dengan pelan. Kaki Arini terasa seperti jeli. Ia tidak sanggup melangkah. Pak D-nya merangkul bahunya, memberinya kekuatan. Saat petugas membuka salah satu laci pendingin dan menyingkap kain putih yang menutupinya, Arini melihat wajah ayahnya. Wajah tenang yang selalu memberinya rasa aman, kini pucat dan kaku. Di laci sebelahnya, ia melihat wajah ibunya, wanita yang melahirkannya, yang senyumnya selalu bisa menghangatkan hatinya. Kini senyum itu telah hilang selamanya. Tangis Arini meledak tak tertahankan. Ia memeluk tubuh dingin ibunya, meraung memanggil namanya, seolah berharap raungannya bisa membangunkan mereka dari tidur panjang ini. Ia memohon, ia berteriak, ia menangis hingga suaranya serak dan tenaganya habis. Kenyataan itu kini tak terbantahkan lagi.
Ia telah menjadi yatim piatu dalam satu malam. Setelah semua urusan administrasi yang terasa menyiksa selesai, mereka membawa jenazah kedua orang tuanya pulang ke rumah duka. Rumah masa kecil Arini yang selalu penuh tawa dan kehangatan, kini diselimuti oleh duka yang kelam. Arini duduk di samping peti jenazah orang tuanya. Tatapannya kosong. Kerabat dan tetangga mulai berdatangan, mengucapkan bela sungkawa, memberinya pelukan, tapi semua itu tidak terasa. Ia seperti berada di dalam sebuah gelembung kedap suara, terisolasi dari dunia luar. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah satu pertanyaan yang terus berulang seperti kaset rusak. Di mana kamu, Bagas? Di mana kamu saat aku membutuhkanmu lebih dari apapun di dunia ini? Ia terus mencoba menghubungi nomor suaminya. Puluhan kali, ratusan kali. Hasilnya tetap sama. Tidak aktif. Lenyap. Seolah ditelan bumi, tepat di saat bumi di bawah kaki Arini terbelah dua. Prosesi pemakaman terasa seperti sebuah film bisu yang diputar dengan kecepatan lambat. Arini bergerak seperti boneka, mengikuti setiap arahan dari kerabatnya. Ia menaburkan bunga di atas peti jenazah, ia menyiramkan air mawar, ia berdiri saat orang-orang berdoa, dan ia duduk saat mereka duduk. Ia melakukan semuanya, tapi jiwanya tidak ada di sana. Jiwanya masih tertinggal di koridor dingin rumah sakit, di depan dua laci pendingin yang menyimpan seluruh dunianya. Rumah duka penuh dengan orang-orang. Wajah-wajah familiar dan asing datang dan pergi, mengucapkan kalimat-kalimat penghiburan yang terdengar seperti gumaman tak berarti. Yang tabah ya, Rin. Turut berduka cita. Mereka orang baik, pasti sudah tenang di sana. Arini hanya mengangguk, kadang mencoba tersenyum tipis, sebuah upaya yang terasa begitu menyakitkan hingga otot-otot di wajahnya terasa kaku. Ia melihat sekeliling, mencari satu-satunya wajah yang seharusnya ada di sampingnya, memegang tangannya, menjadi kekuatannya. Tapi wajah itu tidak ada. Beberapa paman dan bibinya bertanya dengan nada berbisik. Bagas mana, Rin? Kok tidak kelihatan? Apa belum bisa dapat tiket pulang? Setiap kali pertanyaan itu muncul, Arini merasakan sebilah pisau kecil menggores hatinya. Ia terpaksa berbohong, sebuah kebohongan yang terasa pahit di lidahnya. Masih diurus. BI. Penerbangannya penuh. Dia sedang berusaha cari cara untuk pulang secepatnya. Ia benci dirinya sendiri karena harus melindungi nama baik seorang pria yang telah menelantarkannya di titik terendah dalam hidupnya. Tapi ia belum siap untuk membuka aib rumah tangganya di tengah suasana duka ini. Saat jenazah akan dibawa ke tempat pemakaman, Arini hampir terjatuh. Kakinya tidak sanggup lagi menopang berat tubuh dan kesedihannya. Untungnya, seorang sepupunya, Dinda, sigap menahannya. Sepanjang perjalanan menuju pemakaman, Arini hanya menatap kosong ke depan. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah sudah kering, terkuras habis. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang begitu luas, seperti lubang hitam yang mengisap semua cahaya dan harapan. Tanah merah yang basah ditimbun perlahan di atas peristirahatan terakhir kedua orang tuanya. Suara cangkul yang beradu dengan kerikil terdengar begitu memekakan di telinga Arini. Satu persatu, orang-orang meletakkan bunga dan berdoa. Arini hanya berdiri mematung, menatap dua nisan kayu yang baru saja ditancapkan. Ayah dan ibu. Dua nama yang telah memberinya kehidupan, kini hanya menjadi tulisan di atas kayu. Selesai sudah. Ia kini sebatang kara. Setelah prosesi pemakaman selesai, sebagian besar pelayat mulai meninggalkan area pemakaman. Hanya tersisa keluarga inti yang masih mengerumuni Arini, mencoba memberinya sedikit kekuatan. Arini duduk di sebuah kursi plastik di samping makam, masih enggan untuk beranjak. Dinda, sepupunya yang masih remaja, duduk di sebelahnya. Mungkin ia bermaksud baik. Mungkin ia hanya ingin mengalihkan perhatian Arini dari kesedihannya. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai menggulir media sosial. Mbak Arini, jangan sedih terus ya, katanya pelan. Arini tidak menjawab. Ia hanya terus menatap gundukan tanah di hadapannya. Mbak, kata Dinda tiba-tiba. Nadanya terdengar sedikit bingung. Ini Mas Bagas, kan? Kok ada di unggahan temanku ya? Arini menoleh pelan. Awalnya ia tidak tertarik. Pikirannya terlalu penuh. Tapi Dinda menyodorkan layar ponsel itu ke hadapannya. Ini lihat deh, Mbak. Temanku lagi liburan di Singapura juga. Terus dia unggah foto ini. Dia tandai nama perempuan ini, Rania. Tapi di fotonya ada Mas Bagas. Arini mengerjapkan matanya. Ia melihat layar ponsel yang disodorkan Dinda. Dan di sana, dunianya tidak hanya retak, tapi hancur lebur menjadi debu. Itu adalah sebuah foto. Sebuah foto yang sangat cerah dan penuh warna, kontras dengan suasana kelabu di sekelilingnya.
Di dalam foto itu, Bagas berdiri di depan bola dunia Universal Studios yang ikonik. Ia tersenyum lebar, senyum paling bahagia yang pernah Arini lihat dalam beberapa tahun terakhir. Tangannya merangkul mesra pinggang seorang wanita cantik berambut panjang yang Arini tidak kenal. Wanita itu bersandar manja di bahunya, tersenyum sama lebarnya. Di depan mereka, berdiri dua orang anak kecil, laki-laki dan perempuan, yang juga tertawa riang sambil memegang es krim. Mereka tampak seperti sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang sempurna dan bahagia. Arini membaca keterangan lokasi, Sentosa Island, Singapura. Lalu ia membaca tulisan di bawah foto itu, yang ditulis oleh wanita bernama Rania. Akhirnya liburan keluarga yang pantas. Setelah kerja keras, saatnya memanjakan diri. Terima kasih sayangku Bagas Prakoso untuk semuanya. A well-deserved family getawai. Jantung Arini berhenti berdetak selama beberapa detik. Ia menatap tanggal unggahan itu. Diunggah 20 jam yang lalu. Tepat di sekitar waktu polisi memberitahunya bahwa orang tuanya telah tiada. Saat ia panik mencari suaminya, saat ia menangis sendirian di kamar jenazah, saat ia merasa dunianya berakhir, Bagas sedang tertawa, menciptakan kenangan indah bersama keluarganya yang lain di negara seberang. Proyek besar. Rapat dari pagi sampai malam. Kamu pasti akan bosan. Semua kebohongan itu kini berputar di kepalanya seperti racun. Rasa duka yang tadinya memenuhi setiap sel tubuhnya seketika berubah. Ia tidak lagi merasa hampa. Ia merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, yang membakar, yang merambat dari ulu hatinya hingga ke ujung jarinya. Amarah. Sebuah amarah yang begitu dingin, begitu murni, dan begitu kuat hingga isak tangisnya berhenti seketika. Ia mengembalikan ponsel itu pada Dinda tanpa berkata apa-apa. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya tidak lagi kosong. Matanya kini memancarkan kilat yang tajam dan berbahaya. Ia berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekati makam kedua orang tuanya. Ia berjongkok, mengelus nisan kayu yang masih baru itu dengan lembut. Ayah, ibu, bisiknya. Suaranya serak namun terdengar sangat jelas dan mantap. Arini janji. Arini tidak akan menangis lagi. Arini tidak akan lemah. Pria itu, pria yang sudah menari di atas penderitaan kita, yang tertawa saat kita berduka, dia akan membayar semuanya. Ia menatap gundukan tanah itu sekali lagi. Dia mengambil kebahagiaan Arini. Dia menginjak-injak kehormatan keluarga kita. Arini bersumpah, di hadapan ayah dan ibu, Arini akan mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Arini akan mengambil semuanya, sampai ia tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Istirahat yang tenang ya, ayah, ibu. Biarkan Arini yang membereskan semuanya. Arini berdiri tegak. Ia berbalik menghadap kerabatnya yang menatapnya dengan bingung. Tidak ada lagi air mata di wajahnya. Yang ada hanyalah ekspresi ketenangan yang menakutkan. Badai di dalam hatinya telah reda, berubah menjadi danau es yang dalam dan mematikan. Duka telah melahirkan seorang ratu yang baru. Seorang ratu yang siap berperang untuk merebut kembali kerajaannya yang telah dirampas. Pagi berikutnya, matahari terbit seperti biasa. Namun bagi Arini, dunia telah berubah selamanya. Ia bangun dari tidur yang singkat tanpa mimpi, bukan dengan mata sembab karena tangisan, melainkan dengan pikiran yang jernih dan setajam pisau bedah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi harapan kosong. Yang ada hanyalah sebuah rencana. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita dengan mata yang sedikit bengkak dan lingkaran hitam di bawahnya itu tampak asing. Tapi di dalam sorot matanya, ada sesuatu yang baru, sebuah kekuatan yang lahir dari rasa sakit paling dalam. Ia mandi, air dingin yang mengguyur tubuhnya seolah membersihkan sisa-sisa kelemahan yang masih menempel. Setelah itu, ia membuka lemari pakaiannya. Ia melewati gaun-gaun berwarna lembut dan pakaian santai yang biasa ia kenakan. Tangannya berhenti pada sebuah setelan kerja berwarna hitam, sebuah blazer dan celana bahan yang tajam potongannya. Pakaian yang lebih sering ia lihat dipakai oleh ayahnya dalam versi pria. Ia mengenakannya. Ia menata rambutnya dengan rapi ke belakang, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia memoles wajahnya dengan riasan tipis, cukup untuk menutupi jejak duka dan menonjolkan ketegasan rahangnya. Saat ia menatap cermin sekali lagi, yang ia lihat bukan lagi Arini istri Bagas yang penurut, melainkan Arini Haryono, putri tunggal dari mendiang Haryono, pewaris sebuah kerajaan bisnis yang sempat ia lupakan. Ia turun ke ruang kerja ayahnya, sebuah ruangan yang jarang ia masuki. Aroma kopi dan kertas-kertas tua masih menguar di sana. Ia duduk di kursi kulit besar di belakang meja jati yang kokoh. Kursi itu terasa pas. Ia merasa seperti pulang ke rumah.
Inilah tempatnya seharusnya berada. Ia menyalakan komputer dan ponselnya. Saatnya bekerja. Panggilan telepon pertama ia tujukan kepada Pak Suryo, pengacara kepercayaan keluarganya sejak lama. Suara Pak Suryo di seberang terdengar penuh simpati. "Arini, Bapak turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Nak, kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi Bapak." "Terima kasih, Pak Suryo," jawab Arini. Suaranya tenang dan datar, tanpa getar emosi sedikitpun. Ketenangan itu membuat Pak Suryo sedikit terkejut. "Saya menelepon bukan karena itu. Saya menelepon untuk urusan bisnis." Ada jeda sejenak. "Bisnis? Ada apa, Nak?" "Saya ingin memulai proses gugatan cerai terhadap suami saya, Bagas Prakoso, sesegera mungkin," kata Arini lugas. Terdengar suara kaget dari seberang sana. "Apa? Cerai? Tapi kenapa, Nak? Di saat seperti ini?" "Justru karena saat seperti inilah saya harus melakukannya, Pak," potong Arini. "Saya punya bukti kuat bahwa suami saya telah melakukan perselingkuhan dan penelantaran. Saat ayah dan ibu saya meninggal, ia sedang berlibur di Singapura dengan wanita lain dan keluarganya, menggunakan fasilitas yang saya berikan. Saya ingin proses ini berjalan cepat. Saya juga ingin Bapak meninjau kembali perjanjian pranikah kita dan semua dokumen aset atas nama saya dan orang tua saya. Saya ingin memastikan tidak ada satu sen pun harta warisan keluarga saya yang jatuh ke tangannya." Pak Suryo terdiam, mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Ia mengenal Arini sejak kecil sebagai gadis yang lembut dan penurut. Suara wanita yang berbicara dengannya sekarang adalah suara orang lain. Suara seorang komandan yang sedang memberi perintah. "Baik, Arini. Bapak mengerti. Kirimkan semua bukti yang kamu punya. Bapak akan segera menyusun gugatannya. Akan saya kirimkan hari ini juga." "Terima kasih, Pak," kata Arini, lalu menutup telepon tanpa basa-basi. Panggilan kedua ditujukan ke bank prioritas tempat sebagian besar aset keluarganya disimpan. Ia berbicara langsung dengan kepala cabang, Pak Hendra, yang juga sudah mengenalnya sejak lama. "Selamat pagi, Pak Hendra. Ini Arini Haryono." "Pagi, Bu Arini. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Bapak dan Ibu," sapa Pak Hendra dengan nada prihatin. "Terima kasih, Bapak. Saya menelepon karena ada hal darurat yang perlu segera ditangani," kata Arini, langsung ke inti permasalahan. "Saya minta semua fasilitas perbankan yang terhubung dengan akun utama saya atas nama Arini Haryono segera dibekukan." "Sekarang juga?" "Dibekukan, Bu? Maksud Ibu rekening bersama dengan Bapak Bagas?" tanya Pak Hendra, memastikan. "Rekening bersama, dan yang lebih penting lagi, semua kartu kredit tambahan yang diterbitkan atas nama saya. Saya tahu suami saya, Bagas Prakoso, memegang beberapa kartu platinum dan infinite sebagai kartu tambahan. Saya minta semua kartu itu diblokir saat ini juga. Pastikan tidak ada satu transaksi pun yang bisa dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi, Bu, ini instruksi yang sangat mendadak. Biasanya kami butuh surat pernyataan tertulis." "Pak Hendra," potong Arini dengan nada dingin yang tak terbantahkan. "Uang yang ada di bank Bapak adalah uang keluarga saya. Saya adalah pemilik akun utama. Saat ini saya sedang dalam situasi darurat di mana aset saya disalahgunakan. Jika Bapak tidak bisa memproses permintaan saya melalui telepon sekarang, saya akan menarik seluruh dana keluarga saya dari bank Bapak siang ini juga dan memindahkannya ke bank lain yang lebih kooperatif. Surat kuasa dari pengacara saya akan menyusul dalam 1 jam." Ancaman itu berhasil. Pak Hendra langsung terdengar panik. "Baik, Bu. Baik, Bu. Tidak perlu seperti itu. Akan kami proses segera. Beri kami waktu 5 menit. Semua kartu tambahan atas nama Bapak Bagas akan kami nonaktifkan secara permanen." "Bagus. Saya tunggu konfirmasinya," ujar Arini, lalu menutup telepon. Ia bersandar di kursinya. Tahap pertama selesai. Ia membayangkan Bagas dan selingkuhannya sedang berbelanja di butik mahal di Orchard Road, atau memesan makanan di restoran mewah. Ia membayangkan ekspresi wajah mereka saat kartu itu ditolak. Sebuah senyum kecil yang dingin tersungging di bibirnya. Selanjutnya, ia mulai mengumpulkan amunisi. Ia masuk ke ruang kerja Bagas, yang lebih terasa seperti ruang pajangan daripada tempat kerja sungguhan. Ia membuka laptop suaminya, yang untungnya masih menggunakan tanggal ulang tahun pernikahan mereka sebagai kata sandi. Sebuah ironi yang menyakitkan. Di dalamnya, ia menemukan semua yang ia butuhkan. Email konfirmasi pemesanan tiket pesawat ke Singapura untuk 4 orang. Bagas Prakoso, Rania Adelia, dan 2 anak kecil.
Email pemesanan kamar keluarga di Hotel Capella, salah satu resor termahal di Sentosa. Folder tersembunyi berisi foto-foto mesra mereka berdua di berbagai tempat. Bahkan ada draft proposal bisnis untuk perusahaan baru atas nama Rania Adelia, dengan rencana transfer dana dari rekening perusahaan yang selama ini Arini danai. Pengkhianatan itu ternyata jauh lebih dalam dan terstruktur daripada yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah konspirasi untuk menguras hartanya. Rasa sakit itu muncul lagi, tapi dengan cepat ia menekannya. Tidak ada waktu untuk merasa sakit. Yang ada hanya waktu untuk bertindak. Ia menyalin semua data itu ke dalam sebuah hard disk eksternal. Semua ini akan menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan dan kebebasan finansial Bagas. Setelah semua bukti terkumpul dan dikirimkan ke pengacaranya, Arini kembali duduk di kursi ayahnya. Ia merasa lelah, tapi juga bersemangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak lagi menjadi korban yang pasif. Ia adalah sang pengendali. Sang ratu yang sedang merebut kembali tahtanya. Ia membuka laptopnya, membuka situs web nilai tukar mata uang. Ia menatap kurs dolar Singapura terhadap rupiah. Ia membayangkan Bagas di negeri seberang, dengan dompet penuh kartu plastik tak berguna, dan uang tunai yang semakin menipis. Neraka baru saja akan dimulai untuknya. Dan Arini, sang pencipta neraka itu, akan menonton semuanya dari singgasananya dengan tenang. Di Singapura, matahari bersinar lebih cerah. Setidaknya, begitulah yang dirasakan oleh Bagas. Ia menyesap koktailnya sambil bersandar di kursi santai di tepi kolam renang pribadi villa mereka di Capella. Dari sini, ia bisa melihat kapal-kapal tanker yang berlayar pelan di kejauhan. Di sebelahnya, Rania sedang sibuk mengambil foto selfie dengan ponsel terbarunya, hadiah dari Bagas. Kedua anaknya, Ray dan Anita, sedang bermain air di kolam dengan riang. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Sayang, lihat deh, bagus tidak fotonya? Rania menyodorkan ponselnya. Di layar, tampak wajahnya dengan latar belakang kolam dan laut yang biru. Ia tampak cantik dan bahagia. Bagus. Kamu selalu bagus di foto, jawab Bagas. Matanya masih menatap ke laut. Ia merasa seperti raja dunia. Ia telah berhasil membawa keluarganya, keluarga yang sesungguhnya, menurutnya, ke tempat terbaik. Ia berhasil memberikan mereka kehidupan yang layak mereka dapatkan. Semua ini berkat kerja kerasnya. Tentu, ada modal dari Arini, tapi ialah yang punya visi. Ialah yang punya otak. Arini hanya sebatas berangkas berjalan yang kebetulan ia nikahi. Nanti malam kita makan di atas Marina Bay Sands ya, Mas? Aku sudah booking tempat di Cela Enam. Katanya pemandangannya paling bagus se-Singapura. Rengek Rania manja. Bagas tersenyum. Apa sih yang tidak untuk kamu? Tentu saja. Pesan saja apa yang kamu mau. Setelah ini, kita akan lebih sering seperti ini. Setelah proyek ini selesai, aku akan urus semuanya. Kita akan punya rumah kita sendiri, yang lebih besar dari rumahnya sekarang. Benarkah? Mata Rania berbinar. Aku tidak sabar, Mas. Aku lelah terus-menerus sembunyi seperti ini. Sabar, sayang. Sedikit lagi. Arini itu perempuan bodoh. Dia terlalu cinta padaku untuk curiga. Dia pikir aku benar-benar ada di sini untuk rapat. Padahal, aku sedang membangun surga untuk kita, kata Bagas dengan tawa congkak. Ia tidak tahu, surga yang ia bangun berdiri di atas fondasi yang rapuh, dan pemilik fondasi itu baru saja menariknya kembali. Malam itu, mereka berdandan dengan pakaian terbaik mereka. Bagas mengenakan kemeja bermerek dan jam tangan mewah yang berkilauan di pergelangan tangannya. Rania mengenakan gaun malam yang seksi, menenteng tas tangan desainer. Mereka tampak seperti pasangan kelas atas dari sampul majalah. Mereka tiba di puncak Marina Bay Sands, di sebuah restoran dengan pemandangan kerlip lampu kota yang spektakuler. Mereka memesan menu-menu termahal tanpa ragu. Champagne, lobster thermidor, steak wagyu. Semua yang menunjukkan status dan kekayaan. Rania tidak henti-hentinya mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial, memamerkan kehidupan mewahnya pada semua orang. Bagas membiarkannya. Ia menikmati peran sebagai pria sukses yang bisa memanjakan wanitanya. Kapan kamu akan menceraikannya, Mas? Tanya Rania di sela-sela makan malam mereka. Nadanya serius. Aku mau status yang jelas. Segera setelah aku kembali ke Jakarta. Janji Bagas. Aku akan bilang padanya proyek ini butuh modal tambahan yang sangat besar. Aku akan minta dia mencairkan sebagian asetnya. Setelah uangnya ada di tanganku, aku akan langsung mengurus surat cerai. Dia akan kaget. Tapi sudah terlambat.
Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagas tersenyum licik, merasa rencananya begitu brilian. Setelah makan malam yang mewah itu selesai, seorang pelayan datang membawa tagihan dalam sebuah map kulit yang elegan. Bagas melirik angkanya sekilas. Jumlahnya fantastis, tapi tidak masalah baginya. Ini hanya sebagian kecil dari kekayaan Arini. Dengan gaya angkuh, ia mengeluarkan kartu kredit, Black Card, andalannya, kartu tambahan dari rekening Arini yang limitnya hampir tak terbatas, dan menyerahkannya pada pelayan. Pakai ini, katanya santai. Pelayan itu mengangguk hormat dan pergi. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan ekspresi wajah yang sedikit canggung. Mohon maaf, Pak, sepertinya ada masalah. Kartu Bapak ditolak. Bagas mengerutkan keningnya. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin mesin kalian yang bermasalah. Baik, Pak. Pelayan itu pergi dan kembali lagi beberapa saat kemudian. Tetap tidak bisa. Pak, tulisannya, Dechlinet. Wajah Bagas mulai memerah karena malu. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka. Rania menatapnya dengan pandangan menuntut. Ada apa, Mas? Jangan bikin malu, deh. Tenang, desis Bagas. Ia mengeluarkan kartu kredit platinum lainnya dari dompetnya. Coba yang ini. Kartu kedua pun ditolak. Begitu juga kartu ketiga. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bagas. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada yang sangat tidak beres. Manajer restoran menghampiri meja mereka dengan sopan, yang justru membuat situasi terasa semakin canggung dan memalukan. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Kartu saya entah kenapa tidak berfungsi. Padahal limitnya masih banyak. Kata Bagas, suaranya terdengar tegang. Saya coba transfer lewat mobile banking. Ia membuka aplikasi perbankannya di ponsel. Saat ia mencoba melakukan transfer, sebuah notifikasi muncul di layar. Akun Anda diblokir. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Jantung Bagas serasa jatuh ke perutnya. Diblokir? Kenapa? Ia panik. Saya permisi ke toilet sebentar. Katanya pada manajer dan Rania yang wajahnya sudah masam. Di dalam toilet yang mewah, Bagas mencoba menelepon Arini. Ia harus tahu apa yang terjadi. Panggilan pertamanya tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Kali ini panggilannya dialihkan. Amarahnya mulai naik. Beraninya Arini tidak mengangkat telepon darinya? Ia mencoba untuk ketiga kalinya. Akhirnya, telepon itu diangkat. Halo. Suara Arini terdengar datar dan dingin. Sama sekali tidak seperti biasanya. Rini, ada apa ini? Kenapa semua kartuku ditolak? Rekeningku juga diblokir. Kamu apakan Sembur Bagas tanpa basa-basi. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Lalu Arini berbicara dengan nada yang pelan. Namun setiap katanya terasa menusuk seperti pecahan es. Nikmati liburanmu, Bagas. Anggap saja itu hadiah perpisahan. Tut. Sambungan telepon terputus. Bagas menatap layar ponselnya dengan tidak percaya. Hadiah perpisahan? Apa maksudnya? Ia mencoba menelepon lagi. Tapi nomornya sudah diblokir. Ia mengirim pesan WhatsApp. Centang 1. Ia telah diblokir di semua lini. Seketika itu juga, ia mengerti. Arini tahu. Entah bagaimana caranya. Arini tahu segalanya. Dan ini adalah pembalasannya. Ia tidak marah atau berteriak. Ia hanya mematikannya. Mematikan aksesnya pada semua sumber kehidupan yang selama ini menopangnya. Bagas keluar dari toilet dengan wajah pucat seperti mayat. Ia kembali ke mejanya. Tempat Rania dan manajer restoran menunggunya dengan tidak sabar. Ada masalah teknis dengan bank saya di Indonesia. Katanya dengan suara gemetar. Saya tidak punya cukup uang tunai untuk membayar ini semua. Penghinaan itu terasa begitu menyesakkan. Mereka akhirnya harus menyerahkan semua uang tunai yang mereka miliki, yang jumlahnya bahkan tidak sampai seperempat dari total tagihan. Dengan menahan malu, Bagas terpaksa meninggalkan jam tangan mewahnya sebagai jaminan, berjanji akan kembali besok untuk melunasinya. Mereka berjalan keluar dari gedung megah itu dalam diam. Gemerlap lampu Singapura yang tadinya tampak seperti surga, kini terlihat seperti api neraka yang mengejek mereka. Surga mereka telah runtuh hanya dalam satu malam. Mereka terdampar di negara asing, dengan uang yang hampir habis, tanpa akses ke rekening bank, dan dengan tagihan hotel bintang 5 yang akan jatuh tempo esok hari. Mimpi indah itu telah berakhir, berganti menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Perjalanan kembali ke hotel terasa sangat panjang dan sunyi. Tidak ada lagi tawa manja atau obrolan ringan. Yang ada hanyalah ketegangan yang pekat.
Begitu pintu kamar suite mereka tertutup, Rania langsung meledak. Apa maksudnya semua ini, Mas? Kartu ditolak? Hadiah perpisahan? Istrimu tahu? Hardiknya. Suaranya bergetar karena marah dan panik. Aku tidak tahu. Jawab Bagas lemah. Ia menjatuhkan dirinya di sofa. Kepalanya terasa pening. Sepertinya dia tahu. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tidak tahu bagaimana caranya katamu? Rania berteriak. Anak-anak mereka yang sudah tertidur di kamar sebelah mulai terbangun dan menangis. Kamu yang bilang dia itu bodoh. Kamu yang bilang semuanya aman. Ternyata kamu yang bodoh. Sekarang bagaimana? Kita di sini tidak punya uang. Bagaimana kita membayar hotel ini besok? Bagaimana kita makan? Bagaimana kita pulang? Rentetan pertanyaan itu menghantam Bagas tanpa ampun. Ia tidak punya jawaban. Otaknya kosong. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Aku akan coba hubungi beberapa teman. Aku akan minta pinjaman, katanya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada Rania. Tapi usahanya sia-sia. Teman-teman yang dulu sering ia traktir makan malam mewah, kini mendadak sulit dihubungi. Beberapa yang berhasil ia hubungi memberikan 1001 alasan untuk menolak. Tidak ada yang mau meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada seseorang yang berada di luar negeri dengan cerita yang tidak jelas. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan dan uang Arini, ternyata tidak memiliki fondasi pertemanan yang tulus. Keesokan paginya, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Tepat pukul 11 siang, manajer hotel mengetuk pintu kamar mereka dengan sopan namun tegas. Pembayaran kamar mereka untuk malam berikutnya belum masuk. Bagas mencoba bernegosiasi. Mengarang cerita tentang masalah transfer antar negara, berjanji uangnya akan masuk sore nanti. Tapi manajer itu sudah terlatih menghadapi situasi seperti ini. Kebijakannya jelas, tidak ada pembayaran, tidak ada layanan. Pukul 12 siang, kartu akses kamar mereka dinonaktifkan. Mereka diusir secara halus. Semua barang-barang dan koper mereka ditahan oleh pihak hotel sebagai jaminan atas tagihan kamar yang belum terbayar. Mereka hanya diizinkan membawa satu tas tangan berisi dompet, paspor, dan ponsel. Mereka berjalan keluar dari lobi hotel yang megah itu dengan tatapan kosong, hanya mengenakan pakaian yang melekat di badan. Staf hotel dan tamu lain memandang mereka dengan tatapan aneh, campuran antara kasihan dan curiga. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Mereka kini benar-benar menjadi gelandangan. Dari suite mewah di Sentosa, mereka kini berdiri di pinggir jalan tanpa tujuan. Panas matahari Singapura terasa menyengat. Anak-anak Rania menangis karena lelah dan lapar. Kepanikan yang tadinya masih bisa dikendalikan, kini mencengkeram erat. Ini semua salahmu, jerit Rania. Air matanya bercucuran. Ia tidak lagi terlihat seperti sosialita glamor. Riasannya luntur, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat putus asa. Kamu laki-laki tidak berguna. Kamu membawaku ke sini untuk menderita. Diam kamu, bentak Bagas. Rasa frustrasi dan malunya akhirnya meledak. Kamu pikir aku mau seperti ini? Kamu juga menikmati semua uangnya, kan? Jangan sekarang bertingkah seolah kamu korban. Pertengkaran mereka di pinggir jalan menarik perhatian orang yang lewat. Hubungan yang tadinya didasari oleh kemewahan dan janji-janji manis, kini menunjukkan wujud aslinya yang busuk saat diuji oleh kesulitan. Tidak ada lagi cinta, yang ada hanya saling menyalahkan. Dengan sisa-sisa uang tunai dari penjualan jam tangan Bagas di sebuah pegadaian kecil dengan harga yang sangat murah, mereka terpaksa mencari penginapan paling murah yang bisa mereka temukan. Mereka berakhir di sebuah hostel sempit di kawasan Gelang, sebuah distrik yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang liar. Kamarnya kecil, pengap, dengan 4 tempat tidur tingkat dan kamar mandi bersama di luar yang kotor. Bau apak dan desinfektan murahan menusuk hidung. Kontrasnya dengan villa mereka sebelumnya begitu ekstrim hingga terasa surreal. Di dalam ruangan sempit itulah, mereka menghabiskan hari-hari berikutnya dalam penderitaan. Uang mereka semakin menipis. Hanya cukup untuk membeli makanan paling murah seperti nasi bungkus atau mie instan. Anak-anak Rania sering sakit karena kelelahan dan lingkungan yang tidak sehat. Rania sendiri lebih banyak diam. Tatapannya kosong, sesekali menangis dalam diam. Ia seolah menyadari bahwa pria yang ia andalkan untuk memberinya kehidupan mewah ternyata hanyalah seorang parasit yang baru saja kehilangan inangnya. Bagas sendiri hancur. Setiap malam ia tidak bisa tidur, dihantui oleh wajah dingin Arini dan kata-kata terakhirnya. Ia meremehkan wanita itu. Ia mengira Arini adalah wanita lemah lembut yang bisa ia kendalikan selamanya. Ia salah besar. Di balik kelembutannya, ternyata ada baja yang lebih keras dari apapun.
Arini tidak hanya meninggalkannya, ia menghancurkannya. Ia melakukannya dengan cara yang paling cerdas dan paling kejam, dengan membiarkannya terperangkap dalam surga palsu yang ia ciptakan sendiri, lalu mematikan semua jalan keluarnya. Setelah hampir seminggu hidup dalam kesengsaraan, tanpa ada harapan bantuan dari siapapun, Bagas menelan harga dirinya yang terakhir. Ia membawa Rania dan kedua anaknya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dengan pakaian yang sudah beberapa hari tidak diganti dan wajah kuyu karena kurang makan dan kurang tidur, mereka masuk ke gedung perwakilan negara itu. Mereka duduk di ruang tunggu yang dingin dan steril, mengisi formulir permohonan bantuan repatriasi. Di sekeliling mereka ada pekerja migran yang bermasalah, turis yang kehilangan paspor, dan orang-orang lain dengan kisah sedih mereka masing-masing. Bagas dan Rania tidak lagi istimewa. Mereka bukan lagi sosialita yang sedang berlibur. Mereka hanyalah dua warga negara Indonesia yang terdampar, memohon belas kasihan negara untuk bisa memulangkan mereka. Kepanikan telah hilang, berganti dengan rasa malu dan kekalahan yang total. Perjalanan pulang mereka akan menjadi perjalanan seorang pecundang. Proses di kedutaan besar adalah neraka birokrasi yang dingin. Bagas dan Rania tidak diperlakukan sebagai kasus istimewa. Mereka hanyalah dua dari sekian banyak warga negara yang terdampar. Sebuah statistik dalam laporan harian. Mereka harus menceritakan kronologi kejadiannya pada seorang staf muda yang mendengarkan dengan ekspresi bosan, seolah sudah mendengar 1000 cerita serupa. Bagas mencoba merangkai cerita yang masuk akal, sebuah versi yang telah ia edit habis-habisan. Ia mengaku sebagai korban penipuan bisnis, kehilangan semua dompet dan akses perbankan. Ia tidak menyebut nama Arini. Ia terlalu malu untuk mengakui bahwa ia dihancurkan oleh istrinya sendiri. Staf itu mengangguk-angguk tanpa banyak komentar, lalu menyodorkan setumpuk formulir yang harus diisi. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan menunggu. Mereka ditempatkan di sebuah penampungan sementara yang dikelola oleh kedutaan. Sebuah bangunan sederhana dengan kamar-kamar bergaya asrama. Mereka harus berbagi fasilitas dengan orang lain. Tidak ada lagi privasi. Tidak ada lagi kemewahan. Makan adalah nasi kotak dengan lauk seadanya yang dibagikan pada jam-jam tertentu. Rania, yang terbiasa makan di restoran mahal, hanya bisa menatap makanannya dengan nanar sebelum memakannya dalam diam demi anak-anaknya. Di tempat itulah, hubungan mereka benar-benar mati. Tidak ada lagi pertengkaran, karena mereka bahkan sudah tidak punya tenaga untuk bertengkar. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Rania hampir tidak pernah berbicara dengan Bagas. Ia menghabiskan waktunya mengurus anak-anak dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah pergi dari raganya. Ia tidak lagi melihat Bagas dengan amarah, melainkan dengan pandangan jijik, seolah Bagas adalah sebuah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Bagas sendiri lebih banyak menyendiri di sudut ruangan. Ia terus-menerus memutar ulang kejadian dalam seminggu terakhir. Bagaimana mungkin semuanya bisa hancur secepat ini? Ia merasa seperti sedang berada di puncak gunung. Lalu detik berikutnya ia sudah terlempar ke jurang yang paling dalam. Ia mencoba menghubungi Arini dari telepon umum menggunakan koin terakhirnya, berharap bisa mendengar suaranya, memohon, menjelaskan. Tapi nomor itu sudah tidak pernah aktif. Arini telah menghapus semua jejaknya. Setelah hampir seminggu yang terasa seperti sebulan, seorang petugas kedutaan akhirnya memanggil nama mereka. Tiket pulang mereka sudah siap. Bukan tiket kelas bisnis di maskapai bintang 5 seperti saat mereka berangkat, melainkan tiket kelas ekonomi di maskapai budget paling murah, untuk penerbangan paling malam. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus menerimanya. Di Bandara Changi, mereka terlihat sangat kontras dengan penampilan mereka seminggu yang lalu. Pakaian mereka sama dengan yang mereka kenakan saat diusir dari hotel, sudah kusam dan sedikit bau. Rambut mereka lepek, wajah mereka kuyu dan lelah. Mereka berjalan di antara kerumunan penumpang lain dengan kepala menunduk, menghindari tatapan mata orang-orang. Anak-anak Rania yang kelelahan terus merengek, menambah berat beban di pundak mereka. Saat mereka naik ke pesawat, mereka diarahkan ke kursi paling belakang, tepat di dekat toilet. Kursinya sempit, ruang untuk kaki hampir tidak ada. Sepanjang penerbangan selama hampir 2 jam itu, tidak ada satu kata pun terucap di antara Bagas dan Rania. Bagas menatap keluar jendela, kehamparan awan gelap di bawah sana. Ia merasa seperti sedang terbang menuju tiang gantungan. Rania memejamkan matanya, memeluk kedua anaknya erat-erat, seolah mencoba melindungi mereka dari masa depan suram yang menanti. Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tidak memberikan perasaan lega sama sekali. Udara Jakarta yang panas dan lembab terasa menyesakan. Mereka tidak punya uang untuk menyewa taksi bandara yang mahal. Setelah berdebat sebentar, mereka akhirnya naik bus Damri, berdesakan dengan penumpang lain.
Perjalanan dari bandara menuju pusat kota yang diwarnai kemacetan parah memberi Bagas terlalu banyak waktu untuk berpikir. Apa yang akan ia lakukan? Kemana ia akan pergi? Ia masih menyimpan sedikit harapan bodoh di dalam hatinya. Mungkin Arini hanya memberinya pelajaran. Mungkin setelah melihatnya menderita, hatinya akan luluh. Mungkin ia masih bisa pulang, memohon ampun di kakinya, dan semuanya akan kembali normal. Harapan itu begitu tipis, tapi hanya itulah yang ia miliki. Bus menurunkan mereka di sebuah terminal yang ramai. Dari sana, mereka menyambung taksi online yang dipesan Rania menggunakan sisa pulsa di ponselnya. Rania menyebutkan alamat kompleks perumahan mewah mereka. Sopir taksi itu menatap mereka dengan aneh. Mungkin tidak percaya penumpang dengan penampilan sekacau ini tinggal di kawasan elit. Sepanjang sisa perjalanan, jantung Bagas berdebar semakin kencang. Saat mobil memasuki gerbang utama kompleks perumahan mereka, ia menahan napas. Semuanya masih terlihat sama. Jalanan yang rapi, rumah-rumah megah yang dikelilingi taman asri. Ia merasa sedikit lega. Ini adalah dunianya. Ia sudah pulang. Taksi berhenti tepat di depan rumah nomor 8. Rumah mereka. Rumah Arini. Bagas turun dari mobil. Kakinya terasa sedikit gemetar. Ia menatap gerbang besi yang tinggi itu dan hatinya mencelos. Ada yang berbeda. Di gagang gerbang itu, melilit sebuah rantai besar dengan gembok baru yang berkilauan. Gembok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menekan bel, sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Lampu di dalam rumah padam semua. Ia menggedor-gedor gerbang itu sambil memanggil nama Arini. Rini, Rini, ini aku, Mas. Buka pintunya. Sayang, aku pulang. Suaranya terdengar putus asa dan hilang ditelan angin malam. Beberapa saat kemudian, seorang satpam yang ia kenal baik, Pak Ujang, menghampirinya. Tapi tatapan Pak Ujang tidak lagi ramah seperti dulu. Tatapannya datar dan profesional. Maaf, Pak Bagas, Bapak tidak bisa masuk, kata Pak Ujang dengan nada formal. Apa maksudmu, Pak? Ini rumah saya. Saya mau bertemu istri saya. Seru Bagas. Emosinya mulai tidak terkendali. Mohon maaf sekali lagi, Pak. Saya hanya menjalankan perintah. Sesuai instruksi langsung dari Ibu Arini, Bapak tidak diizinkan untuk memasuki area properti ini lagi, terhitung sejak seminggu yang lalu. Kalimat itu adalah vonis mati. Instruksi langsung dari Ibu Arini. Properti ini bukan lagi rumah mereka. Semua harapan Bagas yang tersisa hancur berkeping-keping. Ia benar-benar telah dibuang. Saat ia masih terpaku di depan gerbang, Rania keluar dari taksi. Ia sudah mendengar semua percakapan itu. Ia menatap Bagas dengan pandangan yang kosong, lalu menatap gerbang yang terkunci itu. Ia tidak berteriak, tidak marah. Ia hanya terlihat sangat lelah. Ia seolah baru saja menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya untuk seorang pria yang ternyata tidak memiliki apa-apa. Aku sudah selesai sama kamu, katanya dengan suara pelan dan dingin. Ia tidak lagi memanggil Bagas dengan sebutan, Mas. Ia berbalik, membuka pintu taksi dan menyuruh anak-anaknya masuk. Ia sama sekali tidak menatap Bagas lagi. Jalan, Pak, katanya pada sopir taksi. Taksi itu perlahan melaju, meninggalkan Bagas yang berdiri sendirian di depan gerbang rumahnya yang kini menjadi milik orang lain. Tepat saat itu, langit yang sedari tadi mendung akhirnya menumpahkan isinya. Hujan deras turun tiba-tiba, mengguyur Bagas hingga basah kuyup dalam hitungan detik. Ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, di bawah guyuran hujan, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dingin yang sama persis seperti yang ia rasakan di hatinya. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, harta, selingkuhan, rumah, semuanya lenyap. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa punya apa-apa selain pakaian basah yang melekat di badan. 3 hari berikutnya adalah gambaran neraka di bumi bagi Bagas. Tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa tempat tinggal, ia menjadi gelandangan di kota tempat ia pernah menjadi raja. Ia berhasil menjual satu-satunya benda berharga yang tersisa, cincin kawinnya, dengan harga yang menyedihkan. Uangnya ia gunakan untuk menyewa sebuah kamar motel kecil yang pengap dan bau rokok. Dari sana, menggunakan telepon umum, ia mencoba menghubungi semua orang yang ia kenal. Hasilnya selalu sama. Teman-teman bisnisnya yang dulu memujanya kini tidak mengangkat teleponnya. Kerabat jauh yang dulu sering ia bantu kini mendadak sibuk. Berita tentang apa yang terjadi tampaknya sudah menyebar seperti api. Arini telah memastikan semua pintu tertutup untuknya. Ia tidak hanya diusir dari rumah, ia juga diusir dari kehidupan sosialnya. Ia adalah seorang paria,
Orang buangan yang dijauhi semua orang. Setiap hari ia kembali ke kompleks perumahannya, berdiri di kejauhan seperti penguntit, berharap bisa melihat Arini, berharap bisa mendapat kesempatan untuk berbicara, untuk memohon. Tapi yang ia lihat hanyalah mobil Arini yang keluar masuk gerbang tanpa pernah berhenti. Arini seolah tidak menyadari, atau lebih tepatnya, tidak peduli dengan kehadirannya. Di hari keempat, saat ia hampir putus asa, sebuah pesan masuk ke ponsel murah yang baru ia beli. Pesan itu singkat dan formal, dari nomor yang tidak ia kenal. Selamat siang, Bapak Bagas Prakoso. Kami dari kantor hukum Suryo O Partners. Anda diundang untuk menghadiri pertemuan dengan klien kami, Ibu Arini Haryono, besok pukul 10 pagi di kantor kami. Mohon konfirmasi kehadiran Anda. Sebuah undangan, sebuah pertemuan. Sepercik harapan yang nyaris padam kembali menyala di dada Bagas. Ini dia, ini kesempatannya. Pertemuan berarti ada ruang untuk negosiasi. Arini pasti sudah melunak. Ia pasti mau mendengarkan penjelasannya. Ia akan bersujud di kakinya jika perlu. Ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kehidupannya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia menyetrika kemejanya yang sudah lecek dengan meminjam setrika dari penjaga motel. Ia membersihkan sepatunya hingga mengkilap. Ia harus terlihat baik. Ia harus terlihat meyakinkan. Ia harus menunjukkan penyesalan. Ia berlatih kata-kata permintaan maaf di depan cermin kecil yang retak di kamarnya. Ia merasa yakin, ia masih bisa memenangkan hati Arini kembali. Keesokan paginya, ia tiba di sebuah gedung perkantoran megah di pusat bisnis Jakarta. Kantor hukum Suryo O Partners menempati satu lantai penuh, dengan interior yang didominasi kaca dan kayu gelap yang memberikan kesan berkuasa dan intimidatif. Seorang resepsionis yang cantik mempersilakannya duduk di ruang tunggu yang dingin. Bagas duduk di sofa kulit yang empuk. Tapi ia merasa seperti sedang duduk di atas bara api. Ia dibuat menunggu selama hampir 30 menit. Sebuah taktik psikologis yang berhasil membuatnya semakin gugup. Akhirnya, seorang wanita muda memanggil namanya dan mengantarnya ke sebuah ruang rapat besar. Di dalam, di belakang sebuah meja kayu panjang yang mengkilap, sudah duduk pengacaranya Arini, Pak Suryo, dan seorang pengacara lain yang lebih muda dan tampak tajam. Tapi Arini belum ada di sana. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Arini masuk, dan jantung Bagas serasa berhenti berdetak. Ini bukan Arini yang ia kenal. Wanita yang masuk ke ruangan itu memancarkan aura dingin yang menusuk. Ia mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang pas di badan. Rambutnya disanggul rapi, riasannya sempurna. Ia berjalan tegap, tatapannya lurus ke depan, seolah Bagas hanyalah sepotong perabotan di dalam ruangan itu. Ia duduk di seberang Bagas, di antara kedua pengacaranya, tanpa meliriknya sedikit pun. Rini. Panggil Bagas dengan suara bergetar. Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Bagas menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Rini, aku tahu aku salah. Aku sangat salah. Aku minta maaf. Rini, aku mohon, maafkan aku. Aku hilaf. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranku saat itu. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ia meracau. Semua kata-kata yang sudah ia siapkan semalam kini keluar berantakan. Arini tetap diam. Ia membiarkan Bagas terus berbicara, membiarkannya menumpahkan semua pembelaan dirinya yang menyedihkan. Ia mendengarkan setiap kata, tapi matanya tetap kosong, tanpa emosi. Keheningan Arini jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Setelah Bagas kehabisan kata-kata dan hanya bisa menatapnya dengan pandangan memohon, Arini memberikan sebuah anggukan kecil kepada Pak Suryo. Pak Suryo berdehem, lalu mendorong sebuah map tebal ke seberang meja, ke hadapan Bagas. Silakan dibaca, Pak Bagas. Dengan tangan gemetar, Bagas membuka map itu. Halaman pertama adalah surat gugatan cerai. Jantungnya mencelos. Tapi itu baru permulaan. Di halaman-halaman berikutnya, terlampir semua bukti yang menghancurkannya. Cetakan foto-fotonya bersama Rania di Singapura yang diambil dari media sosial. Salinan tiket pesawat dan bukti pemesanan hotel untuk 4 orang. Rincian transaksi kartu kredit tambahan miliknya, yang menunjukkan pengeluaran gila-gilaan untuk perhiasan, tas bermerek, dan makan malam mewah yang tidak pernah Arini nikmati. Bahkan ada salinan draft bisnis yang ia susun untuk Rania. Arini tahu segalanya. Ini, bagaimana kamu? Bagas tergagap, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pak Suryo tidak membiarkannya bertanya. Ia membuka map lain. Dan ini adalah rincian pembagian harta Gonogini, atau lebih tepatnya,
ketiadaannya. Pengacara muda di sebelahnya mulai menjelaskan dengan suara yang tajam dan jelas. Ia memaparkan poin demi poin dari perjanjian pranikah mereka. Ia menunjukkan bukti kepemilikan atas rumah, mobil-mobil mewah, semua saham dan investasi. Semuanya berasal dari warisan keluarga Haryono, dan dibeli sebelum atau selama pernikahan menggunakan dana pribadi Arini. Nama Bagas memang tercantum di beberapa dokumen, tapi hanya sebagai suami, tanpa hak kepemilikan. Perusahaan yang Bagas klaim ia bangun dari nol, ternyata modal awalnya 100% berasal dari dana hibah ayah Arini. Secara hukum, Bagas tidak memiliki klaim atas apapun. Jadi, kesimpulannya, Pak Bagas, kata Pak Suryo, menutup presentasi yang brutal itu, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda akan keluar dari pernikahan ini sama seperti saat Anda memasukinya dulu. Bahkan mungkin lebih buruk, karena Anda sekarang memiliki citra yang kurang baik. Bagas terduduk lemas di kursinya. Ia merasa seperti baru saja ditabrak kereta api. Ini bukan negosiasi. Ini adalah eksekusi. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Arini berbicara. Ia menatap langsung ke mata Bagas, dan tatapannya begitu dingin hingga Bagas merasa membeku. Semua yang kau nikmati selama 5 tahun terakhir, kata Arini. Suaranya pelan namun terdengar di seluruh ruangan. Rumah yang kau tinggali, mobil yang kau kendarai, uang yang kau hamburkan untuk perempuan lain, semua itu dibeli dengan keringat dan darah orang tuaku. Orang tua yang kau biarkan aku kuburkan sendirian, sementara kau tertawa di atas penderitaan keluargaku. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Anggap saja semua kemewahan itu gajimu selama 5 tahun menjadi suamiku. Sekarang, masa kerjamu sudah habis. Ia menunjuk ke arah surat cerai di depan Bagas. Tanda tangani surat itu. Ambil barang-barang pribadimu yang sudah kukemasi dalam beberapa kardus di garasi, lalu menghilang dari hidupku. Selamanya. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah. Bagas menatap wanita di hadapannya. Wanita itu bukan lagi istrinya. Ia adalah hakim, juri, dan algojo sekaligus. Dan ia baru saja menjatuhkan vonisnya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Ia sudah kalah telak. Dengan tangan yang terasa berat seperti timah, ia meraih pulpen yang tergeletak di atas meja. Permainannya sudah selesai. Pena di tangan Bagas terasa 1000 kali lebih berat dari bobot aslinya. Ujungnya yang tajam menekan permukaan kertas. Di atas garis titik-titik di samping namanya. Di seberangnya, Arini dan tim pengacaranya menatap dalam diam. Ekspresi mereka tak ubahnya patung pualam yang dingin. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam, diisi dengan suara detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinga. Ia melirik Arini untuk terakhir kalinya, mencari sebersit keraguan, sekelumit rasa kasihan di mata wanita itu. Tidak ada. Yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang menatap menembus dirinya, seolah ia hanyalah udara kosong. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia akhirnya membubuhkan tanda tangannya. Goresan tinta biru itu terasa seperti sayatan di kulitnya sendiri. Ia baru saja menandatangani surat kematian untuk kehidupannya. Surat yang mengesahkan kehancurannya. Setelah selesai, ia mendorong map itu kembali ke tengah meja. Tidak ada yang berkata apa-apa. Arini berdiri, merapikan blazernya yang bahkan tidak kusut sedikit pun. Urusan kita selesai, katanya, bukan pada Bagas, tapi pada pengacaranya. Ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat itu tanpa menoleh ke belakang. Kedua pengacaranya mengikutinya seperti bayangan, meninggalkan Bagas sendirian di dalam ruangan yang terasa semakin dingin dan hampa. Ia menatap nanar ke arah pintu yang baru saja tertutup. Begitukah akhirnya? Setelah 5 tahun pernikahan, inilah perpisahan mereka. Sebuah transaksi bisnis yang dingin dan efisien. Beberapa hari kemudian, sebuah truk box kecil berhenti di depan motel tempat Bagas menginap. 2 orang petugas mengantarkan 8 buah kardus berwarna coklat. Isinya adalah semua barang pribadi miliknya yang ada di rumah Arini. Pakaian, beberapa buku, album foto lama dari masa kuliahnya, dan beberapa pernak-pernik tidak berharga. Arini benar-benar menepati janjinya. Ia hanya memberikan apa yang benar-benar milik Bagas. Bahkan hadiah-hadiah mahal yang pernah ia berikan pada Bagas, yang notabene dibeli dengan uangnya, tidak ada di sana. Proses pengosongan itu begitu rapi dan kejam. Sementara Bagas meratapi nasibnya di antara tumpukan kardus di kamar motelnya yang sempit, Arini justru semakin sibuk. Ia tidak membuang waktu untuk merayakan kemenangannya. Baginya, ini bukan kemenangan, melainkan sebuah pembersihan. Sebuah desinfeksi besar-besaran untuk menyingkirkan kuman-kuman yang telah menggerogoti hidupnya.
Ia menghabiskan hari-harinya di kantor Pak Suryo dan di perusahaan ayahnya yang sempat terbengkalai. Ia mempelajari semuanya dari awal dengan kecepatan yang luar biasa. Ia membaca setiap dokumen hukum, setiap laporan keuangan, setiap proposal bisnis. Ia seperti spons yang menyerap semua informasi. Pak Suryo, yang awalnya menganggap Arini hanya akan menjadi klien pasif, dibuat terkesan dengan ketajaman dan ketekunan wanita itu. Arini tidak hanya ingin mengambil kembali hartanya, ia ingin menguasainya. Ia ingin memahaminya hingga ke akar-akarnya, agar tidak ada lagi pria seperti Bagas yang bisa membodohinya di masa depan. Satu persatu, nama Bagas Prakoso dihapus dari semua lini kehidupan Arini. Namanya dicoret dari akta kepemilikan rumah. Namanya dihilangkan dari jajaran direksi perusahaan. Namanya dinonaktifkan dari semua rekening investasi. Arini menandatangani puluhan dokumen. Setiap goresan penanya adalah sebuah langkah untuk merebut kembali kedaulatannya. Ia merasa seperti sedang melakukan operasi bedah pada hidupnya sendiri, memotong bagian-bagian yang terinfeksi dan membuangnya jauh-jauh. Di sisi lain, dunia Bagas semakin menyusut. Setelah uang hasil menjual cincin kawinnya habis, pemilik motel mengusirnya. Ia terpaksa menumpang di apartemen kecil salah seorang teman lamanya. Tapi kehadirannya yang murung dan putus asa membuat temannya tidak nyaman. Setelah seminggu, ia diminta untuk pergi. Dari sana, ia berpindah-pindah, menumpang di sofa teman yang satu ke teman yang lain, setiap kali tinggal untuk waktu yang lebih singkat. Ia menjadi beban yang tidak diinginkan siapapun. Ia mencoba mencari pekerjaan. Ia mengirimkan puluhan surat lamaran, mengandalkan pengalamannya sebagai direktur. Tapi dunia bisnis Jakarta adalah dunia yang kecil. Kabar tentang bagaimana ia dicampakkan oleh istrinya setelah ketahuan selingkuh dan morotin harta sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang pria dengan reputasi seburuk itu. Ia dianggap tidak bisa dipercaya, seorang oportunis yang gagal. Beberapa kali ia berhasil sampai ke tahap wawancara, namun tatapan merendahkan dari para pewawancara membuatnya merasa telanjang. Di tengah keputusasaannya, ia mencoba menghubungi Rania. Ia pikir, setidaknya Rania adalah rekan seperjuangannya dalam penderitaan ini. Ia salah. Rania memblokir nomornya. Suatu sore, saat ia sedang berjalan gontai di sebuah mal mewah, tempat yang dulu menjadi arena bermainnya, ia melihat Rania. Wanita itu tampak cantik seperti biasa, sedang tertawa sambil bergandengan tangan dengan seorang pria parubaya yang berperut buncit dan mengenakan jam tangan emas. Rania melihatnya. Mata mereka bertemu untuk sesaat. Di mata Rania, tidak ada simpati, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya pandangan dingin penuh penghinaan. Sebelum ia cepat-cepat memalingkan wajahnya dan menarik pria di sampingnya masuk ke sebuah butik perhiasan. Saat itulah Bagas sadar. Ia tidak pernah berarti apa-apa bagi Rania. Ia hanyalah sebuah kendaraan, sebuah tiket menuju kemewahan. Dan tiket itu kini sudah tidak berlaku lagi. Hari sidang putusan cerai akhirnya tiba. Persidangannya berjalan sangat singkat. Bagas sudah menandatangani semua surat persetujuan, dan bukti yang diajukan pihak Arini begitu kuat hingga tidak ada celah untuk perdebatan. Arini hadir di ruang sidang, duduk tegak dengan punggung lurus. Ia terlihat tenang dan berwibawa. Bagas duduk di seberangnya, diapit oleh pengacara pro bono yang ditunjuk pengadilan. Ia terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Pakaiannya sedikit kebesaran di tubuhnya yang menyusut. Wajahnya tirus dan tidak terawat. Ketika hakim mengetukkan palu dan menyatakan pernikahan mereka resmi berakhir, Arini hanya menghela napas pelan. Sebuah napas lega. Ia berdiri dan menyalami pengacaranya. Bagas hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Saat mereka berjalan keluar dari ruang sidang, mereka berpapasan di koridor yang sempit. "Rini," panggil Bagas dengan suara serak. Sebuah upaya terakhir yang menyedihkan. Arini berhenti sejenak, tapi ia tidak menoleh. "Jangan pernah sebut nama saya lagi," katanya dengan suara pelan namun tegas. Lalu melanjutkan langkahnya tanpa pernah melihat ke belakang. Malam itu, Arini kembali ke ruang kerja ayahnya. Di atas meja, tertata rapi semua dokumen yang telah disahkan pengadilan. Akta cerai, surat kepemilikan tunggal atas semua aset, struktur perusahaan yang baru, dengan namanya tercantum di paling atas sebagai presiden direktur. Ia telah mengambil kembali semuanya. Setiap jengkal, setiap lembar, setiap rupiah. Ia menatap foto kedua orang tuanya yang tersenyum bahagia di dalam bingkai perak. Ia mengelus foto itu dengan lembut. "Semuanya sudah kembali, Yah, Bu," bisiknya pada keheningan. "Semuanya sudah aman sekarang." Tidak ada perasaan gembira yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang dalam dan sunyi. Perang telah usai.
Ia telah menepati janjinya. Babak kelam dalam hidupnya telah ia tutup dengan tangannya sendiri, dan ia memastikan babak itu terkunci rapat selamanya. 1 tahun berlalu. Waktu, seperti sungai yang terus mengalir, telah menghanyutkan banyak luka dan kepahitan. Bagi Arini, waktu adalah seorang penyembuh sekaligus seorang guru. Pagi itu, Arini berdiri di depan jendela besar di ruang rapat Dewan Direksi. Dari lantai 25, ia bisa melihat hiruk-pikuk Jakarta yang mulai menggeliat di bawah sinar matahari pagi. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar peninggalan orang tuanya. Rumah itu terlalu besar, terlalu penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Setelah proses perceraian selesai, ia menjualnya dan membeli sebuah Gria Tawang, penthouse, yang lebih modern dan ringkas di jantung kota. Lebih dekat dengan kantornya, lebih mudah ia kelola. Itu adalah salah satu dari banyak keputusan tegas yang ia buat dalam setahun terakhir. Ia bukan lagi wanita yang sama. Rambutnya kini dipotong pendek sebahu, memberinya penampilan yang lebih segar dan profesional. Gaya berpakaiannya pun berubah. Ia lebih sering mengenakan setelan kerja yang elegan atau gaun bisnis yang simpel. Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan otoritas yang membuat orang lain segan sekaligus hormat. Perusahaan yang ia warisi, yang sempat goyah, kini kembali meroket di bawah kepemimpinannya. Ia terbukti bukan hanya seorang pewaris, tapi juga seorang pemimpin yang ulung. Ia menggabungkan intuisi bisnis ayahnya dengan sentuhan modern dan efisiensi yang menjadi ciri khasnya. Di belakangnya, para manajer senior sudah duduk rapi menunggu rapat dimulai. Saat ia berbalik dan duduk di kursi utama, semua mata tertuju padanya dengan penuh perhatian. Ia membuka rapat dengan suara yang jelas dan mantap, memaparkan strategi perusahaan untuk kuartal berikutnya. Ia menguasai setiap data, setiap angka, setiap detail. Tidak ada lagi jejak-jejak istri penurut yang rapuh. Yang ada di sana adalah seorang CEO. Tapi hidupnya tidak melulu soal pekerjaan. Arini belajar untuk menata kembali kehidupannya secara utuh. Ia mulai rutin berolahraga, menyalurkan stresnya pada karung tinju di pusat kebugaran. Ia kembali terhubung dengan teman-teman lamanya yang sempat ia jauhi selama menikah dengan Bagas. Ia mulai bepergian, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Ia mendaki Rinjani, menyelam di Raja Ampat, dan berjalan-jalan sendirian di jalanan Kyoto. Setiap perjalanan memberinya perspektif baru, menyembuhkan luka-luka tak kasat mata di dalam hatinya. Setiap akhir pekan, ia mengunjungi makam kedua orang tuanya. Ia tidak lagi datang dengan amarah atau sumpah serapah. Ia datang dengan sebuket bunga lili putih kesukaan ibunya dan setangkai anggrek bulan favorit ayahnya. Ia akan duduk di sana, menceritakan semua pencapaiannya, semua petualangannya. Arini baik-baik saja sekarang. Yah, Bu, bisiknya pada angin. Arini bahagia. Terima kasih sudah mendidik Arini menjadi kuat. Sore itu, dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan bisnis, mobilnya berhenti di persimpangan lampu merah yang padat di kawasan Sudirman. Sambil menunggu, pandangannya tanpa sengaja menyapu trotoar di sebelahnya. Di antara kerumunan pejalan kaki yang bergegas, ia melihat sesosok pria kurus yang tampak familiar. Pria itu mengenakan kemeja seragam sebuah produk kesehatan multijenjang yang sudah agak kusam. Kulitnya menghitam terbakar matahari, rambutnya sedikit panjang dan tidak tertata. Ia sedang sibuk mencoba memberikan brosur kepada setiap orang yang lewat, namun kebanyakan orang mengabaikannya atau menolaknya dengan kasar. Pria itu adalah Bagas. Arini menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi kebencian yang mendidih. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada juga rasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria itu, yang pernah menjadi pusat dunianya, yang pernah membuatnya menangis semalaman, yang pernah memegang hatinya, kini hanyalah orang asing di pinggir jalan. Seorang figuran yang tidak berarti dalam film kehidupannya. Seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Bagas menoleh ke arah mobil Arini. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata Bagas, Arini melihat keterkejutan, rasa malu, dan keputusasaan yang mendalam. Sementara di mata Arini, Bagas mungkin hanya melihat ketenangan yang dingin. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Sopir Arini menginjak pedal gas, dan mobil mewah itu melaju dengan mulus, meninggalkan Bagas yang termangu di trotoar, di tengah kepulan asap knalpot dan hiruk-pikuk senja Jakarta. Arini tidak menoleh ke belakang. Ia mengalihkan pandangannya ke depan, ke gedung-gedung pencakar langit yang menjulang menyambut malam. Ia tiba di Gria Tawangnya saat langit sudah berwarna jingga. Ia menyeduh secangkir teh kamomil hangat dan berdiri di balkon, menatap pemandangan kota yang berkelip di bawahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk memenuhi paru-parunya.
Pembalasan dendamnya telah selesai setahun yang lalu. Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat ia melihat Bagas hancur. Kemenangan yang sesungguhnya adalah saat ini. Saat ia bisa menatap kehancuran pria itu dan tidak merasakan apa-apa. Saat kebahagiaannya tidak lagi ditentukan oleh penderitaan orang lain. Saat ia menyadari bahwa hidupnya terlalu berharga untuk diisi dengan kebencian. Ia telah mengambil kembali hartanya. Ia telah mengambil kembali kehormatannya. Dan yang terpenting, ia telah mengambil kembali dirinya sendiri. Badai telah berlalu, menyisakan langit yang bersih dan cakrawala yang tak terbatas. Fajar yang baru telah benar-benar tiba untuk Arini Haryono. Dan kali ini, ia akan menyambutnya sendirian, dengan kakinya sendiri, sebagai ratu dari takdirnya. Ia bebas.